Berarti khotbah Jumat itu dicendake gitu. Ya, yang penyuluh, penghulu bawa penyuluh kan mesti khotbah Jumat. Nek guru madrasah belum tentu. Mas Grindolo ya mau golek apa ku jenenge Jumat Barokah saja ya. Ya, melu keroyaan karo cah cilik-cilik. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya lanjutkan materi tadi. Nanti saya materi selesai, saya memberikan pengarahan terkait dengan pembuatan tugas di hari pertama agenda 2 atau agenda 2 hari pertama ada tugas individu dan kelompok ya, sampai hari Rabu. Tapi tadi saya membuatnya di BLC baru di hari pertama per kelompok. Jadi nanti saya biar enak. Soalnya akan ada campuran kelompok yang lain ya. Jadi nanti ada tugas individu ya, di hari pertama tugas individu kelompok satu sendiri, tugas individu kelompok dua sendiri, tugas individu kelompok kelompok 4 sendiri. Terus ada lagi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kelompok untuk agenda 2 hari pertama dan seterusnya. Jadi nanti lihat di BLC. Jadi di hari pertama itu ya saya buat menjadi 6, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 2 individu dan kelompok. Jadi nanti jangan keliru ya, uploadnya jangan keliru. Jadi nanti saya biar enak ya, enak itu melihatnya. Jadi nanti karena pesertanya itu 30 berarti per kelompok itu 10 10 10. Jadi per kelompok ya, kelompok satu 10 untuk individu dan kelompok satu per kelompok tugas kelompok itu 10. Jadi nanti hati-hati kalau upload ya, jadi jangan keliru. Nah kemarin karena semuanya kelas ada pada saya di angkatan 5 itu, saya jadikan satu. Jadi apa itu enggak mungkin keliru. Nah makanya nanti hati-hati, nggih. Cara memasukkannya tugas hati-hati. Nanti saya beri penjelasan. Oke, baik. Akan saya share screen materi saya. Saya melanjutkan tadi. Ya, tadi sampai pada harmonis, begitu. Ya, sudah kelihatan ya, harmonis ya. Oke, kita sampai jam 2 saja. Ini sudah, oke, terserah itu nanti saya memberikan penjelasan terkait dengan tugas-tugas kelompok. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bicara terkait dengan harmonis ya. Tadi sudah saya singgung. Deskripsi singkatnya ya. Ini saya share saya dulu. Double sih ini. Oke, oke. Gimana? Jadi biar kelihatan mantap. Ini kayak sama kayak di lab ini. Ya, harmonis ya. Oh, Ini diharapkan nanti peserta gimana? melalui materi ini dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ya, misalkan ini tentunya harus kita terapkan di kantor kita masing-masing ya. Bagaimana seorang PNS ya, ini harus mengedepankan yaitu apa ya, mengedepankan terkait dengan bagaimana menghargai orang lain, apapun latar belakangnya. Maka tadi saya katakan kalau Bapak Ibu misalkan dosen itu S3, ada dosen yang senior tapi baru S2, ya kita harus menghargai dengan siapapun pokoknya kita hargai. Ya, biar apa? Kita enak. Ya, kita enak. Jadi kalau kita itu kalau kantor itu harmonis, itu enak sekali, Pak, Bu. Ya. Tapi kecenderungan di kantor ya, di kecenderungan kok misalkan ada kelompok-kelompok itu kecenderungannya ada. Tapi yang penting tidak apa ya, tidak terlalu nampak sekali. Yang jelas kalau setiap orang itu di kantor itu pasti punya bestie ya. Bahasa anak muda, muda sekarang itu bestie. Artinya bestie itu apa? Ya mungkin kecocokan. Ya misalkan cari makan siang, makan nasi di waktu siang itu biasanya cari yang cocok. Yang cocok itu ya artinya apa? Enak. Jadi segala sesuatu itu kalau ketika kita bicara enak ya enak itu pasti akan punya teman banyak ya. Enaknya itu bagaimana? Ketika misalkan Bapak Ibu diajak eh, misalkan penjenengan ada orang curhat dengan jenengan, ketika dia tuh curhat sebenarnya, misalkan curhat terhadap mungkin terkait pekerjaan, curhat terhadap masalah-masalah yang lain itu, ya cara menyikapi bagaimana? Cara menyikapinya penjenengan itu ya
ya apa ya istilahnya ketika dia curhat jangan justru curhat itu kan dalam arti mencari orang yang diajak curhat. Ya, misalkan jangan dipilih orang untuk diajak curhat. Sebenarnya jenengan diajak curhat itu dalam rangka untuk apa? Untuk meringankan permasalahan yang ada. Misalkan, lah kalau jawabnya jenengan itu tidak enak, pasti orang itu kecewa. Tapi kalau jangan ya paling tidaklah kata-kata, misalkan kalau tidak bisa komentar, ya paling tidak ada kata-kata sabar ya. Memang dunia itu seperti ini. Jadi wong urip yo bahasa-bahasa yang enakan lah. Kalau bahasa-bahasa itu mengenakkan, ya itu orang itu akan menemukan sesuatu. Karena jenengan diajak curhat itu dia punya pikiran, oh orang ini bisa istilahnya memberikan apa ya semacam solusi atau memberikan semacam gambaran untuk tidak memperberat persoalan. Itu kalau di kantor, di rumah pun begitu. Ketika misalkan istri atau suami Anda itu mungkin pulang kantor kok seperti ini ya, di, jangan ditambah masalahnya. Ini dalam rangka untuk menciptakan apa harmonis ya, harmonis di mana saja, harmonis di mana saja. Oke, terus Bapak Ibu yang saya hormati ya. eh, Ketika kita mempelajari harmonis, tentu harapannya kita bisa mengaktualisasikan. Tadi saya sampaikan, mengaktualisasikan ya di mana? Ya di rumah, di kantor, atau di mana saja. Nah, Bapak Ibu, yang saya hormati, harmonis ini mestinya dalam konteks ya di lembaga dan tentu nanti terkait dengan di rumah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kata kunci harmonis itu apa? Kata kunci itu peduli, care pada orang lain. Nggih. Itu sesuatu yang sulit loh kita care pada orang lain itu. Nggih. Jadi kalau kita melihat apa ya di internet itu banyak pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bagaimana bagaimana menyikapi orang itu untuk care. Banyak sekali. Saya yakin penjelasan menemukan itu. Terus apa kalimat afirmasinya? Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi istilahnya apa itu dengan adanya harmonis itu peduli menghargai perbedaan. Saya yakin nggak kita itu di kantor itu pasti punya perbedaan. Dan perbedaan itu nggak perlu kita peruncing ya. Perbedaan misalkan perbedaan pendapat, perbedaan ide, perbedaan dengan seperti itu. Yang penting ketika penjalan bekerja itu menyampaikan ide-ide ya. Ketika ide itu di counter atau ide itu misalkan dalam rapat itu misalkan ada yang tidak cocok, oh enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting penjalan sudah menyampaikan ide-ide yang ada kan gitu. Kalau ketika nanti misalkan idenya itu di apa diterima oleh banyak orang tentu akan kalau tidak ya enggak apa-apa. Itu yang penting penjalan sudah berkontribusi. Maka kode etiknya apa? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Itu kode etiknya. Jadi mungkin perbedaan dari segi apa itu segi ekonomi, segi apa latar belakang. Kalau kita alhamdulillah kalau misalkan di lembaga kita kalau di Jawa Tengah itu tentu tidak jauh berbeda. Kecuali kalau kita hidup di Jakarta, tentu orang-orang dari mana-mana ada, apalagi di luar Jawa. Suka menolong orang lain. Wah ini punya rasa sense of terhadap teman yang lain, rasa memiliki. Jadi ketika nanti ada teman-teman, kalau perlu tidak butuh, misalkan dia mungkin, misalkan dengan anak muda, kan jangan orang baru, ketika ada sesuatu permasalahan, misalkan bab IT misalkan udah bisa aplikasi ini bagaimana bagaimana, perlu dekati sakit kulo bantu Bapak. Nah, itu wah enak sekali. Terus ini akan menciptakan apa? Akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalau nanti apa kebersamaan. Jadi kalau jenengan itu bisa membaur ya, dalam komunitas itu, insya Allah kerja kita itu enak. Makanya tadi saya katakan 50% kita hidup kita itu di kantor, ya. Di rumah, di masyarakat itu sedikit, yang lebih banyak itu di kantor 50% ya. Itu hidup kita itu lebih itu di kantor. Oke, Bapak Ibu. Sekarang terkait dengan loyal. Oke, tentu di sini loyal ya. Loyal itu pertama ini yang pertama skop besarnya loyal itu ya loyal terhadap negara ya. Ini artinya penjenengan sebagai seorang PNS
ya harus loyal pada negara ya. Ini bagian daripada kode etik kita. Jadi kita harus eh, mencoba ya, eh, apa itu ketika kita sudah masuk dalam komunitas PNS ya kita harus loyal sekali terhadap negara. Dalam hal ini negara itu punya ideologi Pancasila, punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia kepada negara itu jelas ya. Dan tentu menjaga nama baik ya sesama ASN, apalagi dengan pimpinan. Jangan apa istilahnya dengan teman yang lain ngerasani menjelek-jelekan ya. Jadi pertama ini yang harus kita bangun ya loyalitas. Ya skop yang paling sempit ya di instansi kita, di kantor kita. Apapun kondisi kantor kita, ya harus jangan diceritakan pada orang lain. Kalau memang kantor kita itu ada kekurangan, ada kelemahan, ya kita mencoba untuk memberikan apa ide gagasan untuk bagaimana kekurangan istilahnya hal-hal yang menjadi kekurangan pada kantor coba memberikan pemikiran kontribusi oh ini harus solusinya seperti ini ya mungkin kalau belum berani ya karena penjenengan orang baru saya belum berani untuk memberikan apa istilahnya ide-ide ya lewat orang lain mungkin oleh lewat teman-temannya Pak saya itu punya ide seperti ini kantor kok seperti ini kan begitu ya jadi itu semuanya termasuk menjaga rahasia. Rahasia siapa? Ya rahasia pimpinan, bahkan rahasia teman kita. Jangan kalau teman kita itu kan satu tubuh, Bapak Ibu. Kalau misalkan teman kita itu ada yang sakit, kan kita juga ikut merasakan sakit. Ini yang perlu kita bangun di kantor agar agar kita hidupnya itu enak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang menjadi apa sebenarnya kalau loyal itu berdedikasi ya, mengutamakan kepentingan terkait dengan kantor. Jadi kalau kita bicara Pak, bicara apa itu metrik kondisi ya, kondisi PNS ya. Itu kan kalau dalam eh, dalam istilahnya dalam metrik itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu kalau itu kan kuadran pertama itu kan nilainya semuanya positif. Jadi kalau kita tarik menjadi garis vertikal dan horizontal, kuadran pertama itu ada di letaknya kanan atas. Itu kuadran pertama. Kuadran pertama itu di situ menempatkan kalau garisnya vertikal itu adalah kompetensi, kalau garis horizontalnya itu dedikasi, maka kan pegawai yang hebat, yang baik itu ada pada posisi di kuadran pertama. Punya kompetensi, punya dedikasi. Wah, kalau ada pegawai punya kompetensi, punya dedikasi yang tinggi, kalau dedikasi itu berarti ada loyal dan lain sebagainya. Luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Kantor punya pegawai seperti itu 60% saja udah hebat. Karena punya kompetensi dan punya dedikasi. Itu letak di kuadran pertama. Jadi kalau seorang pimpinan itu idealnya memetakan pegawai-pegawainya ya itu ada menjadi 4 bagian. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, kuadran pertama itu pegawai yang luar biasa karena di sana letaknya positif semua antara dedikasi dan kompetensi. Terus yang agak bermasalah ya, atau mungkin agak berbahaya itu pegawai yang ada pada kuadran kedua. Kuadran kedua itu letaknya di sebelah kiri, tapi di atas, ya, di sebelah kiri dan di atas. Jadi eh, pegawai yang di kuadran kedua itu kompetensinya tinggi, tapi dedikasinya rendah. Ini yang agak repot ini. Pegawai biasanya pimpinan melihat melihat pegawai yang ada pada kuadran kedua itu hati-hati, karena dia apa? Cerdas, tapi dedikasinya rendah. Ya, ini yang perlu dipikirkan kalau Bapak Ibu besok jadi pimpinan ya mungkin 10 tahun yang ke depan ya atau mungkin berapa tahun yang akan datang jenengan sudah mulai ada apa istilahnya karir Anda baik ya ketika nanti penjenengan memimpin ya dalam sebuah divisi ya atau sebuah ini jenengan harus memetakan itu kalau ada pegawai yang ada di kuadran kedua ya ada kuadran kedua terus tapi dia punya kompetensi dedikasinya rendah ini harus hati-hati kenapa dia soalnya pinter tapi dedikasinya rendah
Tapi sehingga dia selalu kalau tidak sesuai dengan pikirannya dia, ya selalu dia istilahnya selalu memberikan ide-ide yang istilahnya kontradiktif. Ya. Terus kalau ada pegawai yang letaknya di sebelah bawah dan kiri, itu ada di kuadran kedua. Belah kiri ya. Itu nilainya negatif, lawannya dari positif dan positif tadi. Nah, kalau itu negatif-negatif ya dedikasinya rendah, kompetensinya rendah, oh itu no problem. Hanya itu pembinaannya lebih mudah. Kandani, tapi dedikasinya rendah, angel. Entek-entek ini, tidak istilahnya apa ya, ditoke wae ndak berbahaya karena dia dedikasinya rendah, kompetensinya rendah. Oke. Terus yang terakhir itu di kuadran 4 letaknya di kanan, letaknya di bawah. Kanan bawah berarti dia positif, tapi yang satu nilainya negatif. Kalau tadi di kuadran 2 nilainya negatif dan positif. Jadi dedikasinya rendah, kompetensinya tinggi. Ini kebalikan. Dedikasinya tinggi, kompetensinya rendah. Dia orang pinter. Ning karo kantor, karo itu kayak tugas apa wae gelem. Ning orang pinter. Jadi nanti kelemahannya dia kalau bekerja dia sregep tapi jer TK we. Iki mau piye Pak? Iki mau piye Pak? Ini enggak apa-apa. Artinya dia punya dedikasi yang tinggi. Itu ada. Jadi nanti kalau jenengan cermati walaupun jenengan bukan pimpinan, coba jenengan itu cermati di kantor itu apa yang saya sampaikan tadi. Oh, yang di kuadran satu mana, kuadran kedua mana, tiga dan mana, empat mana itu ada. Nanti jangan lihat nanti. Dan masing-masing itu ada. Kalau ada ya jangan tinggal dilihat saja nanti bagaimana pimpinan itu dalam rangka untuk apa ya menciptakan sebuah teamwork. Karena kita tadi bicaranya teamwork. Ya, teamwork itu bagaimana pendekatan-pendekatannya itu harus istilahnya bagus ya. Jadi pimpinan itu memang harus tahu betul ketika menyelesaikan sebuah masalah jangan istilahnya kalau bahasa Jawanya saya mengambil istilahnya Mas Green dulu itu kalau mengambil ikan itu jangan sampai terjadi budak ya. Jadi istilahnya air tetap bening tapi ikannya dapat. Itu cara menyelesaikan masalah seperti itu. Oke. Baik, tapi ada juga psikologi yang dalam ilmu psikologi itu yang lebih apa ya, lebih istilahnya lebih apa ya keras begitu. Misalkan ada konsep yang seperti ini, tapi ini konsep manajemen yang agak-agak apa ya agak-agak keras dalam manajemen. Contoh misalkan, kalau kita itu punya penumpang, satu penumpang itu di lautan itu menyebabkan tenggelam, buang saja satu itu ke laut biar nanti semua penumpang tidak tenggelam. Itu ada manajemen seperti itu. Ya monggo. Ini hanya kita melihat dah kondisi-kondisi yang ada pada kita. Lah, kata kuncinya apa? Komitmen. Jadi loyal itu harus komitmen. Komitmennya tinggi, dedikasinya tinggi. Itu wah, orang yang punya komitmen tinggi itu luar biasa. Dedikasinya tinggi. Jadi kalau punya komitmen ya sudah. Kalau ada pekerjaan selesai, waktu diperhitungkan, hasilnya ya ini hasil itu nanti kan. Sementing proses. Hasil itu nanti. Yang penting apa pekerjaan apapun itu dikerjakan. Ya, syukur hasilnya baik. Tapi kalau hasilnya kurang baik, enggak apa-apa. Tapi sudah ada proses. Karena proses itu lebih penting. Maka dalam pembelajaran mendalam sekarang ini, pembelajaran mendalam, kalau Bapak Ibu, kalau guru itu kan sekarang ada muncul yang namanya deep learning, kalau atau pembelajaran mendalam. Itu apa? Itu menekankan dia tuh pembelajaran mendalam itu proses. Proses itu yang dihargai proses. Jadi anak-anak itu sebuah proses. Maka ada kebermanaan, ada bermanaan, ada mengembirakan, ada istilahnya berkesadaran. Itu konsep-konsep sebenarnya ini masuk komunikasi dan tentu kontribusi itu jelas ya, kontribusi itu jelas. Yang nasionalisme harus karena itu loyalitas. Itu sudah saya katakan kalau jenang tidak loyal ya tentu akan apa itu akan istilahnya kalau tidak loyal ya siap-siap saja kan begitu. Terus pengabdian ya ini kita sadari Pak Bu. Ya, mungkin kita itu harus banyak bersyukur ya. Misalnya harus banyak bersyukur dari sekian penjenengan dari sekian orang yang ikut seleksi penjenengan diterima. Seperti saya juga alhamdulillah, alhamdulillah bisa mengabdi, bisa bekerja di Semarang, ya.
di Semarang, alhamdulillah, nikmati. Begitu. Kalau kita kita itu mensyukuri dalam setiap apa, mensyukuri dalam setiap pekerjaan itu, wah enak, indah, enak, nikmatnya luar biasa. Nikmat. Kode kan memegang teguh dulu Pancasila. Nanti baca saja menjaga nama baik sesama ASN. Ini kode etik. Terus menjaga rahasia jabatan negara. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai nanti penjenengan cerita kemana-mana, ceritani kepala nih, ceritani kaca nih, oh tidak baik. Jadi malah cerita ya kalau sama-sama ngobrol, ya yang positif. Bicara nih kantornya di maju ini seperti apa. Oke. Terus adaptif ya, ini adaptif. Adaptif itu apa? Yaitu adaptif tadi sudah saya sampaikan, mampu menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri mengadaptasi perubahan. Jadi kalau yang namanya pegawai Pak Bu, itu regulasi itu selalu berubah. Yang namanya penjenengan tadi di awal sudah saya sampaikan. Penjenengan itu untuk ikut atau prajab, dulu namanya prajab. Ya, itu Mas Grindolo itu dulu Mbak Lulu itu wah nek jadi PMFD itu walalah itu luar saya berubah berubah berubah. Dulu kalau yang namanya prajabatan itu ya eh, kita offline sering ketemu ya. Pagi-pagi jam 3 itu harus besok jenengan juga begitu. Tapi di kantor kan sedikit sebentar. Jadi selalu ada perubahan. Jadi jenengan kalau sudah masuk di apa itu di pegawai negeri ini tentu regulasi itu selalu berubah, berubah, berubah. Contoh guru, guru itu eh, sering mengatakan begini, ganti menteri ganti kurikulum. Sebenarnya tidak juga. Itu perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi sebuah perubahan itu keniscayaan. Jadi regulasi-regulasi yang ada. Waktu saya mengajar guru waktu tahun berapa itu masih menggunakan Permen nomor 16 tahun 2016 itu guru-guru cerita sama Pak Jun harus munggah pangkat yang elera umum. Sukben, nah, dulu kan ada PTK namanya. PTK, Perintahan Tindakan Kelas kalau guru ada. Itu cerita Pak, ya kalau di penghulu ya, Pak semua semua jabatan fungsional itu pasti ada syarat-syaratnya untuk kenaikan pangkat. Itu bilang, Pak, aku soal arep ngurus munggah pangkat isuk nek isuk nek PTK. Sekarang tidak ada PTK, ini lebih sulit kan gitu. Artinya perubahan aturan regulasi itu semakin ke sini, itu semakin ketat. Jadi tidak semakin mudah. Maka tugas penjalan, yuk mumpung. Jadi semuanya harus berjalan dan harus segala sesuatu harus apa ya dihadapi. Jadi jangan takut dengan perubahan kan begitu. Jadi kita harus bersifat untuk dengan adanya perubahan itu harus kreativitas dan bertindak positif. Ya, baik. Adaptif itu apa? Terus berinovasi, Pak. Antusias. Jadi kalau jangan istilahnya ketika nanti ada sesuatu ya sesuatu perubahan apatis jangan harus kita ikuti. Kata kunci apa? Inovasi, Pak. Jadi kita harus berinovasi. Jadi apalagi sekarang di dunia seperti ini, Pak yang kita hadapi itu luar biasa. Teknologi itu luar biasa. Ada AI, ada ini, ada ini. Ini harus harus mau tidak mau penjenengan ya harus harus mengikuti. Jangan sampai apa itu berdiam diri. Tuh. Terus antusias terhadap perubahan. Ini tadi saya sampaikan proaktif itu penting. Nah, kode etiknya apa? Cepat menyesuaikan diri, Pak. Jadi kalau nanti jenengan di kantor, cepat-cepat apa? Yang ada di tren di kantor. Oh, sekarang ini. Ya, kalau sesuai mendekati tanya, itu penting. Tanya, saya harus mengapa? Nah, sehingga nanti harapannya jenengan itu selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan terakhir bertindak proaktif. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Lah, adaptif itu seperti ini. Pertumbuhan. Jadi ada yang namanya pertumbuhan, ada yang tetap. Jadi grow yang namanya pertumbuhan. Jadi ada eh, istilahnya itu PTT dan PTP. Ya, pola pikir tetap ya, ada pola pikir berubah. Dan jenengan di adaptif ini harapannya penjenengan itu harus berubah, Pak. Jadi memahami mengapa adaptif, memahami adaptif, panduan perilaku dan jadi jenengan itu harus harus selalu apa itu harus selalu berubah ya. Eh. Terus yang terakhir ini kolaboratif. Ya, kolaboratif itu apa? Nilai kolaboratif itu yaitu terkait dengan ini bagaimana kita ya
menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan manfaat sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita kerja intinya kita itu bisa bersama-sama ya dalam melakukan pekerjaan. Kolaboratif itu antara satu dengan yang lain itu harus. Jadi memang itu juga termasuk tipe orang Bapak Ibu. Tipe orang itu macam-macam dan biasanya secara apa ya individu itu kita bisa lihat. Ada beberapa hal ya kebiasaan kalau tadi di depan saya mengatakan karakter. Jadi penjenengan bisa melihat orang itu dari kebiasaannya. Jadi misalkan kalau dari eh, orang itu bagaimana cara sehari-harinya. Sebenarnya bisa dilihat, Pak. Jadi kalau kolaboratif itu sebenarnya penjenengan bisa melihat kebiasaan orang. Kebiasaan orang bagaimana kalau dia itu berjalan. Kalau orang berjalan dengan agak cenderung bungkuk ke depan itu orangnya seperti ini. Kalau orang berjalan agak tegap itu seperti ini. Kalau minum itu dia itu ketika dia minum itu di gelas cara meminumnya melihat di dalamnya oh ini kepribadiannya seperti ini kalau dia tidak pernah melihat seperti ini kalau dia membawa tas digendong di punggung oh kepribadiannya seperti ini oh kalau ibu-ibu cewek-cewek itu membawa tas kok ditaruh di sikut ya atau di apa istilahnya bahasa Indonesia di sikut ya itu kan ada orang yang berjalan pakai seperti itu oh orang itu kepribadian itu bisa dilihat di situ Bapak Ibu itu baru melihat kebiasaan setiap hari agar apa kita kerjanya enak itu belum melihat golongan darah. Golongan darah itu antara A dan B beda. Kalau orang golongan darah itu, oh kepribadiannya seperti itu ada, Pak. Jadi orang yang golongan darah, ya, nanti kalau Bapak Ibu ini misalkan golongan darahnya A, itu eh, orangnya itu suka menyesali pekerjaan yang salah. Itu ciri orang golongan darah A. Contoh misalkan Mas Indra Darmawan ini mau ke kantor. Biasanya Mas Indra lewat ke situ. Tapi kebetulan, waduh, kene-kene iki jam sak meniki macet. Aku tak lewat sini. Ah, orang itu lihat biasa. Delalah ke situ lebih macet. Melebihi dari situ. Wah, itu golongan darah muncul. Golongan darah A itu muncul. Wah, gelo. Jadi bahasanya apa yang gelani sing wis anu, ya Allah, aku mau dadak metu. Ah, itu golongan darah A. Ini nek golongan darah O tidak seperti itu. Mungkin golongan darah O lebih sabar. Oh iya iya, yos iki aku wis habis ya. Nah, kalau golongan darah B itu orangnya cerdas, Pak. Tapi dia egoisnya tinggi. Itu ciri golongan darah B. Jadi kalau golongan darah B pinter, Pak, cerdas. Nih dia diajak kerja sama angel. Itu golongan lah. Makanya golongan darah B di kolaboratif itu sulit. Tapi dia cerdas. Cerdasnya luar biasa. Gawean nek rampung dia di golongan darah B. Golongan darah O juga di Indonesia itu paling banyak golongan darah O. Golongan darah itu orangnya baik tapi itu mudah diapusi wong liya nek golongan darah O. Orang di duit. Nanti hati-hati Mas Mas Dian kalau nanti punya istri golongan darah O. Golongan darah O senengane ora di duit bojomu diutangi, utangi tanggane dikei. Itu kelebihan golongan darah O. Jadi eh, mudah dimanfaatkan orang lain. Golongan darah O senengane jajakke. Mula panjenengan nek kantor tekoki golongan darahmu apa? Oh, ini mesti seneng jajakke gitu. Terus masuk golongan darah AB. Ini kalau melihat apa kepribadian seorang. Banyak kepribadian itu dilihat dari kebiasaan-kebiasaan itu. Baik. Nah, kata kuncinya Pak, itu kesediaan bekerja sama. Ini hati-hati, jangan milah-milih ya. Misalkan nanti jenengan masuk tim A, tim B, tim C di kantor itu kan ada kan tim-tim itu. Jangan menyesali, wah aku tidak dikumpul ke karo Mukidi tuh iki. Jangan. Ya sudah apapun seperti itu kita bisa bekerja. Yang penting yuk kita kontribusi tugas dan pekerjaan yang diberikan pimpinan, tanggung jawab yang diberikan pimpinan kita selesaikan. Nggih. Itu agar kita itu kolaboratif ya, sinergi dengan hasil yang lebih baik. Oke, jadi nggak usah milih-milih. Nanti malah nampak Pak, dimanapun kita itu di kantor itu, ya nanti mungkin Anda Bapak Ibu akan menemukan orang yang silangan gandul dalam kelompok. Ya, dalam gandul kelompok. Nanti lihat saja jeneng ketika kerja kelompok. Ini kan ada kelompok masing-masing ya. Iya, lihat ini muncul walaupun jenengan tidak offline, online itu nanti jenengan akan melihat karakter teman-teman. Ya. Orang yang sebenarnya karakter karakter egois itu bisa dilihat, Pak. Biasanya itu gampang itu ibu-ibu.
ibu-ibu ada foto bareng, bareng wong akeh ngono. Terus foto, "Yuk foto foto foto." Wes, kau nek cewek kan senengane foto. Nek bapak-bapak ora ora begitu. Cewek-cewek kan senangan foto bareng-bareng, selfie bareng. Lah, orang yang egois itu ketika dilihat fotonya jelek. Waduh, foto kok elek. Tuh, mesti kan, hapus, hapus, hapus. Ya, itu orang egois. Ini nggak, apa, share, share, share. Nah, itu melihat dari apa kepribadian seseorang. Nanti nenek wong ngono kuwi, oh, berarti gue nggak egois. Ya, apapun hasilnya, foto jelek ya, di-share ya ora apa-apa, kan gitu. Oke, jadi apa ini ketika kita kolaboratif itu ya kami membangun kerjasama untuk sinergis. Wah, kalau ada pemikiran seperti itu, pegawai-pegawai itu seperti itu luar biasa. Jadi ya ini membekali, makanya dalam apa itu dalam prajak ini harapannya penjenengan itu ya harapannya penjenengan itu ya berkolaboratif. Maka tujuh tadi itu Bapak Ibu harus diciptakan ya, harus ada dalam jiwa Bapak Ibu ketika sudah masuk PNS. Dan nanti kalau kalau mungkin ya, misalkan Mbak Dini ini UIN Salatiga ya. Sebelumnya kerja di mana Mbak Dini? Di UIN juga sih, Pak, tapi Oh, masih honor. benar. Ini diterima ya Mbak ya. Oh, Alhamdulillah, rumahnya ya. aslinya mana? Godong Purwodadi, Oh, Bapak. Laju berarti. Ya, dulu karena masih honor, saya biasa request minta 2 hari atau 3 hari, tapi dipadatkan. Jadi sisanya Oh, saya oh, bisa di rumah. Di oh, rumah juga usaha sih, Pak. oh, Saya oh, jualan suara, Pak. usaha apa Bu? Iya, Pak. Saya Usaha. jualan suara, Pak. Jualan apa? Jualan suara. Apa penyanyi? Saya voice over talent yang Oh. ngisi-ngisi video profile, iklan, Oh iya 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 oke ya oke oke seperti baru itu, tahu. sama Oke. e-learning. Oh e-learning oke Iya, baik berarti nanti pindah anu ya pindah Salatiga berarti. saya sudah di sini, ya di Salatiga ada Oh sejak Juni. suami diajak ke situ berarti. Diajak semua anak dan suami. Oke oke oke, baik oke jadi kalau misalkan seperti kebetulan Mbak Mbak Dini ini dulunya sudah di UIN, jadi istilahnya sudah mengenal kondisi yang di sana. Tapi kalau ada yang masuk baru, hati-hati ya. Jadi harus melihat ya, ketika apa ya masuk ke sana, ya kita harus bisa membaur diri, ya membaur diri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kode etiknya apa? Memberi kesempatan berbagi bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini Pak penting sekali. Jadi Bapak Ibu ketika nanti kita bekerja di masing-masing lembaga, ya kita harus nikmati, enjoy. Eh, Kita harus fun, hati itu senang. Jadi bekerja itu, jadi yang kita pikirkan ketika kita masuk bekerja itu bukan sebuah beban, tapi sebuah istilahnya ada semangat tersendiri. Wah, aku harus mangkat nyambut gawe. Alhamdulillah. Aku mangkat nyambut gawe. Aku mau ketemu karo Pak Indra. Aku mau ketemu karo Mas Dian. Itu kan, wah, arti senang. Tapi kalau bekerja itu senang, itu kalau penjenengan sampai misalkan pulang pun ya, saatnya pulang, misalkan fingernya jam 2:30 atau jam 4, itu sudah loh, tidak terasa di kantor itu. Ngerti ngerti, wah waktu ini sih ini. Jadi kayak kurang waktu bekerja. Jadi kalau orang bekerja itu kayak kurang waktu, oh berarti penjenengan itu enjoy menikmati pekerjaan itu. Tapi kalau bekerja itu kayak tersiksa, sedino kok suwe men, ini ada masalah. Ada masalah. Sedino kok suwe men tuh iki. Berarti ada masalah, ada sesuatu. Begitu. Nah, ini bagaimana menciptakan eh, hati ya, hati untuk bekerja itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin ada yang dari apa itu, 7 berakhlak tadi. Ya, apa Mas mau 7 tadi apa Mas Dian? Apa Mas? 7 tadi apa Mas? 7 berakhlak tadi apa? Akuntabel, Apa Mas? kompeten, Ya, harmonis, harmonis ya. loyal, Ah, ah. adaptif, Terus apa lagi? kolaboratif. Kolaboratif, hebat, hebat. Ya baik, Bapak Ibu luar biasa ya. Oke, jadi eh, ini materi saya. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Kita masih ada waktu, ya, ada waktu. Nanti habis ini akan saya memberikan apa ya penjelasan terkait dengan tugas-tugas yang ada. Oke,
Mungkin ada hal yang perlu apa perlu disampaikan, ada hal yang perlu ditanyakan, didiskuskan, apa? Sirasin. Ada? Ini kita masih ada waktu, oke? Ada itu Pak, Pak Ya, Tom. silakan apa Mbak? Assalamualaikum Pak Junedi. Ya, oke oke oke. Ngapunten nih Pak, masalah tadi kan dijelaskan dengan kolaboratif ya Pak ya. Ini Mas siapa ini? Mas Mas Tongat dari KUA Bobot-Sari, Bobotsari kuwi anu Purbalingga. Purbalingga. Oh Mas, Iya. namanya kok Tongat apa man Mas? Asli asli Purbalingga. Nggih Pak. Nggih. Oke, Niku oke. Apa Mas? Ya, niku kan masalah tentang kolaboratif Pak. Nah, yang saya tanyakan itu tentang bagaimana kita bersikap terhadap pimpinan Pak. Apakah maksudnya apakah dengan menganggap dia teman atau menganggap dia bapak atau menganggap ya, beliau menjadi orang tua kita seperti itu. ya. Karena kadang kita terkadang apa ya keblebas gitu loh. Menganggap teman tapi keblebas, menganggap eh, orang tua jadi jalukan. Kadang kalau menganggap eh, terlalu senior, kita jaraknya itu menjadi jauh gitu Pak. Nah itu bagaimana batasan-batasan atau kode etik terhadap pimpinan kita seperti itu Pak. Oke, baik. Itu. Oke, makasih Mas Tongat, luar biasa. Oke, gini. Pertama ya, kalau penjenengan misalkan di kantor. Pertama yang penjenengan dengan siapapun, dengan pimpinan, kita harus tahu dulu karakternya pimpinan. Karena ketika penjenengan akan bersikap seperti apa, itu harus tahu dulu karakternya. Karakternya macam-macam ya, pimpinan tuh karakternya macam-macam. Ada karakternya yang fair, enak diajak ngobrol, tapi ada yang jaim. Ada pimpinan yang jaim itu seperti jaim, jaga image banget biar dia apa itu. Nah, makanya pertama untuk penjenengan mau melangkah itu harus melihat karakter pimpinan. Tidak hanya pimpinan, terhadap teman-teman pun juga harus harus apa melihat karakter. Oh, jadi jenengan misalkan Pak Tongat masuk ya sudah 1 bulan 2 bulan, paling tidak selama satu bulan itu penjenengan ya ketika berkomunikasi atau ketika dia komunikasi dengan orang lain itu jangan cermati. Oh ini karakternya, oh karakternya pimpinan, oh tidak suka seperti ini. Nah kalau sudah tahu karakternya pimpinan, enak. Artinya apa? Sampean akan menempatkan. Jadi kalau dia orangnya fair, enak. Jadi nanti mungkin penjenengan agak banyak bicara. Tapi nah, orang itu jaim, pimpinan itu jaim, hati-hati jenengan. Jadi jenengan harus menjaga diri. Hati-hati ketika nanti jenengan akan masuk itu kan lebih cenderung kalau kepimpinan itu jaim, dia masuknya lebih cenderung dia itu formal, formal, formal. Jadi nanti itu misalkan kepimpinan itu ada yang mengatakan, misalkan ya, misalkan, Pak, aku njaluk tanda tangan nenek ngendi wae iso. Berarti dia sedikit agak fair. Tapi juga tipe pimpinan juga dipelajari kalau dia itu tipe yang apa itu istilahnya aduh kok lali aku. Jadi istilahnya begini, dia itu orangnya fair ada, tapi ketika dia itu sering apa ya dengan yang lain itu ada loh kepala itu yang istilahnya senang senang mengadu. Manajemen konflik, ngomong konflik ya. Itu hati-hati kalau ketemu kepala yang seneng manajemen konflik, itu bahaya. Tapi dia punya tujuan baik sebenarnya. Tapi jangan hati-hati betul. Kalau ada manajemen konflik, contohnya bagaimana? Misalkan saya kepala Pak Tongat, ya, saya itu ngerasa nih, misalkan saya dengan misalkan dengan Pak Indra, Pak Indra, gitu. Apa Pak? Sampai mau dirasani karo Pak Tongat. Itu ciri-ciri manajemen konflik. Berarti jenengan yang akan dibenturkan. Nah, tapi hati-hati kalau seperti itu. Jangan mudah percaya. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ini jenengan bersikaplah dengan misalkan saya Pak Indra bersikap dengan Pak Tongat itu jangan terus sinis. Ya jenengan harus menyadari kenapa ya Pak kepala kok seperti itu. Mungkin nanti ada teman lain yang cerita, aku jadi anu ada. Itu berarti dia mengandalkan yang namanya manajemen konflik ya. Jadi artinya ya itu sebenarnya saya juga kurang setuju. Walaupun tujuannya baik ya manajemen konflik itu, tapi itu kurang bagus juga. Makanya untuk melangkah Mak Tongat itu harus melihat bagaimana karakter. Kalau orangnya itu enak menyelesaikan masalah, jadi
Mempelajarinya bagaimana? Ketika dia, gini Pak, saya itu di Bali Diklat itu sudah 21, saya masuk 2004. Ini sudah 2003, 2004, 2003 akhir. 2003 akhir saya itu mengajar pertama kali prajabatan dulu. Itu saya sudah bekerja sekitar 20 hampir 21 tahun ya, 22 tahun. Saya itu gini Pak, bukan saya anu ya. Jadi saya itu melihat tipe ketika memberi sambutan. Pimpinan tuh saya lihat Pak, kalau ketika memberi sambutan sama ada Pak, walaupun dia profesor, kepala badan itu namanya profesor ya, profesor doktor segini. Ini nek pidato, ketika pidato sana-sana hampir sama. Oh, berarti dia tidak istilahnya dia tidak apa ya, tidak ada inovasi. Jadi ketika pernah mendengarkan, jadi kalau penjenengan misalkan penjenengan mendengarkan yang namanya eh, Dalang Anom Suroto. Nah, kalau seneng wayang. Dalang Anom Suroto itu nek ndelok pisan pertama kali enak, Pak. Kedua kali wis rada ora pati enak. Engko nek empat kali bosen, Pak. Karena apa? Sama yang disama. Begitu juga pimpinan. Pimpinan coba dilihat. Tapi ada pimpinan itu yang hebat, Pak. Setiap bicara di forum yang berbeda itu konteksnya berbeda. Ada yang seperti itu. Maka jenengan nanti coba cermati pimpinan Anda. Terus termasuk nek jenengan nonton YouTube dokter dokter Agus ahli paliatif. Nek jenengan mendengar dokter Agus paliatif, mungkin gon dokter yang senengane apa itu dia terkait dengan apa ya? Dia tidak ke pengobatan tapi berdasarkan pola pikir. Jadi nek kue loro misalkan jenengan kok pegel-pegel berarti jenengan ngeting wong. Itu dokter Agus. Kalau misalkan kok watuk-watuk berarti jenengan tuh eh, ada sesuatu sing mengganjal dengan orang lain. Itu dokter tipenya. Lah nek jenengan nonton dokter Agus, Pak. Bu, Pak, itu mendengarkan pesanan enak, Pak. Engko kedua, ketiga, keempat mirip stylenya. Ada yang beda tapi kebanyakan sama. Nah, begitu juga nanti coba pelajari pimpinan Anda ketika ngomong pembinaan rungokke. Ketika dia ngobrol misalkan dekat ngobrol dengan pegawai yang lain, dicermati Pak, dirungokke. Jadi, oh, itu mempelajari karakter daripada pimpinan atau teman juga. Lah, kalau sudah tahu karakternya Pak Tongat, jenengan baru melangkah. Harus menempatkan seperti apa? Oh, aku koyo konco lah kalau dia dia karakternya fair seperti apa. Tapi ya jenengan jangan terlalu fair banget nanti. Guyonnya jangan misalkan saya kepala serangannya anak sing guyon. Nah, ketika dia seneng guyon, jenengan harus istilahnya guyonnya guyon jangan jangan anu ya, jangan istilahnya apa ya terlalu kebablasan. Terus guyonnya piye? Dia model apa? Oh senengane enak sing kepala itu senengane guyon bangsa rusuh-rusuh ada. Tapi hati-hati jenengan ketika bisa nanti kepancing jenengan. Nah, itu ya Pak Gus ya. Jadi Pak anu Pak Tongat tadi. Jadi harus melihat karakter dulu ketika akan melangkah. Oke. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Ini sudah jam 1 kurang 1/4. Saya tak menjelaskan tugas dulu. Ya, nanti kalau tanya nanti ketemu lagi tidak apa-apa. Kita akan masih sering ketemu, Pak. Bu, nanti hari hari Rabu insya Allah ketemu, hari Selasa, Kamis masih ketemu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita nanti ya, hari ini ada tugas, Pak. Untung Mas Green tadi mengambil langkah hebat. Artinya apa? Kita jenengan selesai ini, ndang gawe tugas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nanti di BLC saya tutup jam 11.45. 11.59. Jadi sebelum anu nanti di-upload saja. Oke. Gampang kok tugas ya. Oke ya. Saya share ya. Jadi ini untuk tugas hari pertama. Nanti sekaligus saya berikan penjelasan sampai tugas hari ketiga. Hari ketiga berarti hari Selasa. Nah, nanti Senin jenengan mungkin karena BM benchmarking nanti bisa. Jadi tugasnya nanti gini, karena setiap misalkan kelompok satu dibagi dua, nanti monggo penamanya gimana nih? Contoh kelompok satu ada 10 kan jadi dua kelompok. Dinamai apa? Oh, Satu A, satu satu B A, aja, Pak. 1A 1B. satu A, satu B Iya, ya. Pak. Oke, terima kasih. Jadi nanti jenengan misalkan kelompok satu tulis saja kelompok 1A, sing 1A, 1B, 1B. Satu ketuanya siapa? Pak Rudi, Pak Dian Rudi mana? Rudi. Mana Pak Saya Rudi? Pak, saya Dian Pak. Nah, Rudi. Hmm.
Oh, Pak Dian Rudiartono. Iya. Terus itu satu untuk kelompok satu ya. Oke. Iya, Terus Pak. untuk kelompok dua siapa ketuanya? Saya, Pak. Siapa? Pak Hamzah? Izudin. Eh? Izudin. Pak? Izudin. Nanti Pak Izudin kok saya tak gulani saya. Salah nama, Pak. Maaf, Pak. Oh, Pak aneh nih Hamzah Fasuri ini. Sanes, Pak. Izudin Ramadan. Nanti Bentar, Pak Pak. Izudin. Nama saya yang Oh, ya itu dah, Pak. nanti dah. Ya, Halo, mana? Saya biar ngerti wajahnya. iya, Pak. Kelompok 2. Oke. Oh, ini Izudin Ramadan nih. Kau ngerti nih. Terus kelompok 3. Kuala Kelompok 4, Muhammad. kelompok 4. Sorry. Bu Siti. Siti mana? Kelompok Siti. 4. Bu Siti Iya, siapa Pak. ya? Iya. Siti Wahidah. Wahidah. Iya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi ini kelompok nanti tugasnya ya. Jadi jenengan tugasnya harus betul-betul apa itu diupload ya di BLC ya. Jangan sampai jenengan itu harus ya semangat loh. Jadi PNS itu ora gampang loh ya. Jenengan itu ora gampang jadi PNS. Jadi PNS itu harus betul-betul nilai-nilai berakhlak itu dijalankan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, saya akan share screen terkait dengan tugas ya. Oke, baik. Tugas kelompok pertama. Kelihatan? Ini tugas individu. Iya, Pak. Sudah. Kelihatan ya? Oke. Tugasnya apa? Berisi tentang cerita tentang pengalaman pembelajaran. Jadi ada saat MOOC. Kemarin kan jenengan ikut MOOC. Dan sinkronus hari ini. Hari pertama. Agenda 2. Jenengan cerita. Direkam dalam bentuk rekaman suara. File MP3. Durasi maksimum 3 menit. Ya, nanti pengumpulannya mungkin karena Collabjar belum masih error, jenengan pakai BLC dulu, BLC yang sudah saya berikan rumah, di sana sudah berikan rumah. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan enggak? Cukup jelas, Insya Bapak. Allah Sudah paham. jelas? Pak. Jelas, Pak, jelas. Baik, oke, sudah jelas. Ini diupload nanti sore ya, malam ini ya. Siapa? Siap, Iya, Pak. Pak. Manut instruksi. Apa itu harus di-share malam ini. Oke. Terus ini kok ragil. Wah, mana ini? Oke, sekarang saya share yang kedua. Share untuk tugas yang kedua. Tugas kelompok. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Eh? Sudah. Sudah. Iya, sudah, Pak. Jadi begini, karena setiap kelompok satu, misalkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, itu dibuat dari dua kelompok, berarti nanti kerjanya kelompok 1A sendiri, 1B sendiri, 2A sendiri, 2B sendiri, 4A sendiri, 4B sendiri. Apa tugasnya? Membuat role model, tokoh berakhlak. Silahkan nanti jenengan golek tokoh yang berakhlak. Ya. Buatlah sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Jadi ada 7 tadi. Dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Jadi karena ada 5, misalkan jenengan mengangkat tokoh, misalkan Anom Suroto, misalkan Dalang. Silahkan, tidak apa-apa di situ ya dibuat videonya. Terus nanti 5 anggota kelompok itu melakukan yang namanya apa itu komentar ya. Jadi ulasan. Jadi memberikan ulasan terkait dengan berakhlak tadi. Ya, berakhlak tadi ada 7 tadi ya. Di antaranya adalah melayani akuntabilitas, ya, kompetensi dan lain sebagainya, kompeten dan lain sebagainya.
Monggo. Lah anggotanya 5. Padahal ini ada 7. Berarti nanti ada yang 2. Atau mungkin ya ada yang 2. Misalkan Pak Dian ini nanti komentar tentang misalkan adaptif dan kolaboratif. Misalkan. Saya. Terus video telah dibuat diupload ke dalam YouTube. Jadi nanti di YouTube-an pengumpulan tugas dengan menautkan link video yang telah diunggah. Jadi jenengan nanti tidak videonya yang diunggah, cukup linknya video. Nanti akan saya di BLC nanti akan saya rubah ke situ ya. Nek kesulitan misalkan Pak Angeli Pak, kalau link YouTube-nya jenengan bisa dibuat Word ya, Word terus di situ ditempelkan linknya apa itu YouTube itu di Word itu. Misalkan nama kelompoknya Junedi, Mukidi, Paidi misalkan. Terus itu nanti bawahnya ada terus diberi judulnya apa itu yang namanya apa itu tokohnya itu siapa, role modelnya siapa. Oh Pak Menteri Agama boleh, misalkan Pak Jokowi boleh, silahkan bebas. Nggih. Yang penting nanti setiap anggota kelompok memberikan ulasan tentang tokoh tersebut. Batas akhir nanti malam. Penilaian ditekankan pada keterkaitan substansi nilai berakhlak, jadi berakhlak yang jenengan ulas. Kedua, kerjasama dan kekompakan. Ini penting karena apa? Karena penjenengan adalah berjauhan. Seperti apa? Kolaborasinya, kerjasamanya. Karena apa? Karena penjenengan berjauhan. Nanti ketika jenengan presentasi akan saya tanyakan itu. Oke. Terus estetika video itu menjadi bahan untuk yang namanya tugas kelompok untuk agenda 2 hari pertama hari ini. Jadi nanti jenengan bar iki. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Jelas? Saya tanya Pak, Oke, silakan. Monggo. mohon maaf untuk video berarti kita yang berlima ini bentuknya suara saja nih Pak? Tidak. Kalau yang kemarin yang pertama pas bang itu kan kita harus kelihatan mukanya berlima di sela-sela video. Nah kalau ini berarti fokus ke profilnya dalam videonya, fokus ke tokohnya kan Boleh. bukan kita Jadi suaranya. jenengan nanti akan memberi ulasan, videonya tetap jalan, jenengan ada di situ boleh, enggak apa-apa. Diketoke wajahnya enggak apa-apa. Boleh, Mas. Jadi tidak hanya ulasan saja. Tapi kemarin ya ada yang ulasan saja boleh. Tapi ada yang menunjukkan wajahnya. Lah monggo itu tekniknya penjenengan bagaimana, Bu? Pokoknya seperti yang penting ada ulasan. Misalkan Pak Lukman Hakim ya atau Pak siapalah ketika dia di syuting jenengan memberikan ulasan boleh atau ulasannya di akhir boleh. Ya monggo yang paling penjenengan kuasai yang mana? Ini yang paling bagus ya ketika dia misalkan akuntabilitas dipercaya, ketika dia videonya tentang akuntabilitas memberikan misalkan dia tidak ada suaranya atau mungkin suaranya jenengan memberikan komentar bisa. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Formatnya gimana Pak untuk yang ke PLC, upload ke PLC-nya? Maksudnya gimana? Maksudnya jadi nanti Format Jadi- uploadnya Pak, upload ke PLC-nya. jadi gini, ada 2. Nanti akan saya setting yang di upload itu linknya. Linknya boleh. Oh, linknya oke. Linknya Oke. saja. Atau nek jenengan kesulitan, misalkan ngupload link itu sulit, jenengan tempelkan dulu di Word. Enggak apa-apa. Word misalkan nama Junedi, Mukidi, Paidi tentang role modelnya siapa? Misalkan Presiden Jokowi, misalkan role modelnya. Terus di bawahnya ditulis sih upload dari link YouTube itu ditempelkan situ, di copy masukkan ke situ. Nanti saya mau membuka saya copy lah bawa ke nggone YouTube bisa. Jadi tidak apa-apa. Oke. Nanti saya akan juga melihat kan setiap tugas jenengan akan saya lihat. Oke, jelas? Halo? Iya, Oke, oke. jelas Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang tugas hari Senin. Hari Senin untuk individu. Besok Pak, besok kita ada pembelajaran Pak. Sabtu ada toh? Ada Pak. Oh, ada. Minggu ini kita sampai Sabtu Pak. Oh, Asinkronus. asinkronus. Iya. Oh, Pak, betul.
Oh ya, saya enggak tahu ini. Aku jadwalnya. Mohon pencerahannya, Mas Fandi. Mas Green. Mas Green? Mas Fandi? Iya Pak, sebentar saya cekkan jadwalnya dulu ya Pak ya. Enggak, hari Sabtu tetap jalan, enggak apa-apa. Nek asinkronus enggak apa-apa. Berarti besok Sabtu berarti. Ya Sabtu ada asinkronus Pak. Oh ya, berarti yang kemarin hari Senin, berarti hari keduanya masuk di Sabtu ya? Iya, Sabtu Untuk dan Senin. Oke, berarti terima kasih Mas. Jadi wah, kan tak setting Senin jenengan arep ngupload tugas ora iso. Oke, ngerti tak setting berarti itu ya. Oke. Baik, ini tugasnya sudah kelihatan? Iya. Sudah kelihatan? Tugas agenda 2 hari kedua. Iya, Kelihatan? Pak. Kelihatan Kelihatan. belum? Kelihatan, Pak. Ini cerita tentang apa? Pengalaman belajar asinkronus. Jadi ini asinkronus itu jenengan cerita. Ini hari kedua, berarti hari Sabtu. Ya, tentang asinkronus dibuat dalam bentuk rekaman video. Nah, tapi ini pribadi individu. MP4, MP4, durasi maksimal 3 menit. Jadi jangan cerita kok disoting. Ya, cerita syuting. Aku ben ngerti wajahe. Mau nek rekaman tok kan. Ndek iki mau kan sing pertama kan wis rekaman. Jadi aku ben ngerti Oke. gaya-gayane jenengan. Nek rekaman kan sampean bapak-bapak ini misalkan karo sarungan dan karo kaos sport kan orang ngerti aku. Ning nek iki engko mosok video nganggo kaos sport kan ndak mungkin. Ya. Durasinya 3 menit ya. Halo. 3 menit ya. Oke. Jadi kayak rekaman nanti hari Siap, Sabtu Pak. sore ini. Oke, Pak. Pengumpulan ke Kolabjar atau ke BLC. Paham ya? Yang diceritakan asinkronus loh ya. Asinkronus. Tidak sinkronusnya. Nek tadi tugas pertama individu itu apa yang diceritakan adalah MOOC dan sinkronusnya pas pembelajaran hari ini dan MOOC kemarin. Oke? Ada yang ditanyakan? Pak, untuk materi asinkronusnya berarti materi pembuatan video atau materi Iya. tugas Jadi kelompok gini, hari itu? jenengan pengalaman ketika sesuk kue jenengan kan ada tugas asinkronus. Lah ensinkronus ki opo sing jenengan iki ngopo diceritake. Ya, mungkin aku ketika saya membuat tugas asinkronus, ini diskusi tentang ini. Misalkan nanti di tugas kelompok kedua membuat benchmarking ini. Jadi jenengan cerita, oh iya tadi di tugas asinkronus untuk tugas kelompok hari kedua itu saya ngapain kan begitu kan cerita Mas. Cerita Oke. terus direkam. Oke. Oke. Udah ya. Oke, sekarang kita Pak tanya Pak, oke silakan. untuk masalah yang tadi yang tugas agenda 2 hari ke-1 tadi kan membuat cerita role model Pak nggih? Dengan konsep berakhlak tadi yang orientasinya 7 Iya. tadi. Yes. Misal dalam kelompok tadi itu mempunyai kesepakatan bahwa dari tokohnya itu tidak hanya satu, apakah boleh Pak? Satu saja Mas. Nanti Oh, tidak hanya kelamaan satu. karena waktunya hanya 5 menit. Misal gini, yang akuntabel itu Pak ini, yang kompeten Pak ini tidak boleh Pak. Enggak, satu aja. Oh, Jadi gitu. jenengan milihnya itu tokoh itu ya yang istilahnya menggambarkan komplit walaupun tidak ada semuanya, 7 tidak ada semuanya. Misalkan tapi yang paling menonjol nanti apa? Oh, oke. Iya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sekarang kita ini terkait dengan sudah kelihatan? Bon. Nah, ini tugas agenda 2 hari kedua, Sabtu berarti sama. Nah, ini nanti bisa diceritakan di tugas individu. Jadi pengalaman membuat ini, jadi nanti jenengan idealnya di tugas hari kedua kelompok itu dikerjakan dulu. Ya kan? Nah, untuk apa? Sebagai dasar untuk membuat tugas individu di hari kedua. Kan jenengan kok cerita, ketika saya membuat soal tugas kelompok kaitannya benchmarking, nilai-nilai akhlak, jenengan kan nanti karo konco-konco kan mesti telepon-teleponan, orang mungkin sak kelompok 5 orang itu nanti ada diskusi kan, lah itu diceritakan di tugas individunya. Jadi idealnya ini jenengan sesuk-esuk nggawe tugas kelompok C. Setelah mengerjakan tugas tugas kelompok, baru tugas individu. Oke.
Baik ya. Halo. Nah, Halo. apa ini tugasnya kelompok untuk hari kedua? Peserta secara kelompok melakukan BM secara online, benchmarking. Ya, secara online melalui apa? Internet, telepon, video call, maupun cara yang lain. Monggo. Benchmarking itu golek instansi yang di mana instansi itu ya boleh instansi pusat, daerah, perusahaan, BUMN atau swasta. Boleh, tidak apa-apa itu. Objek BM itu levelnya individu ya, role model. Jadi objek BM bisa levelnya individu maupun level organisasi. Monggo silahkan. Misalnya terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi yang terterapkan menjadi organisasi yang unggul. Ini ada yang dari Klaten ini. Ada yang dari Klaten. Di Klaten itu di tempat teman saya itu ada yang namanya Rivermoon. Lah Rivermoon itu misal ini. Itu band kan dia kok menjadi unggul kok banyak istilahnya banyak pengunjungnya apa? Dia punya pelayannya luar biasa. Masuk toilet tidak bayar, masuk ke lokasi tidak bayar. Hanya di sana bayarnya. Ini nilai-nilai yang ada. Misalkan. Monggo itu boleh penjenengan nanti mengambil kantor penjenengan yang punya keunggulan apa dan lain sebagainya. Laporan BM berisi penjelasan tentang profil lokus. Pertama profil lokus. Yang kedua, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan. Jadi di kantor itu nilai-nilai atau di apa itu instansi itu yang diceritakan berakhlaknya apa saja. Hikmah pembelajaran dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil BM apa, itu nanti di laporan diketik ya sebanyak 3 lembar. Kertas A4, Arial 11, spasi 1,5, filenya PDF. Batas akhir malam minggu pukul 23.59. Ada pertanyaan enggak ini? Halo? Apa? Ada pertanyaan enggak? Jelas, Bapak, saya mau Pak. tanya Jelas ya? itu Oke. untuk Hah, saya gimana? mau tanya Pak yang benchmarking. Ya, ya. Oke, monggo. Apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar Mbak siapa? Nurul Aziza? Mbak Saya Nurul. mau tanya, Ya, silakan Bu. apakah untuk organisasinya itu harus dari instansi pemerintah atau bebas? Terima Oh, kasih. Oke, tadi sudah saya tutup ya. Itu swasta boleh, BUMN boleh, pemerintah boleh, monggo bebas. Tidak harus pemerintah tidak. Misalkan di tempat jenengan ada perusahaan apa, ya perusahaan swasta, ya tapi menerapkan benchmarking, maaf, misalkan berakhlak itu boleh, jenengan ambil boleh. Monggo, itu nanti jenengan bisa komunikasi dengan teman-teman, sepakati. Jelas? Ya. Oke. Pak mau Jelas. tanya Pak, Ya? terkait benchmarking, apakah bentuk dokumen kita wawancara itu harus disertakan, contoh misal bukti kalau jauh bukti rekaman atau misal kalau dekat dokumentasi kita ke sana, apakah harus ada di laporan tersebut atau tidak begitu Pak? Nah, ini penjelasan hanya berupa laporan Pak, PDF. Jenengan ketika benchmarking lewat online atau lewat telepon, nanti jenengan tulis saja, nggak usah direkam itu. Tapi tulisan, dibuat dalam bentuk tulisan. Atau saya share lagi ya? Tak share lagi. Perlu di-share lagi enggak? Perlu Pak. Oke, baik. Oke. Tak share-nya lagi. Share screen. Ini. Oke, kelihatan? Jadi ini laporan, jadi ini berupa laporan Mas. Jadi jenengan telepon misalkan dengan perusahaan mana atau kantor mana, jenengan dari hasil apa itu telepon itu nanti dibentuk tulisan paling banyak 3 lembar. Kertas A4 Arial 11 spasi 1,5 filenya PDF. Tidak usah rekamannya, tidak usah rekaman, cukup dituangkan di sini. Lah kalau jenengan misalkan berlima, mungkin pakai apa ya telepon, tetapi nanti misalkan jenengan telepon nanti saat telepon itu kan bisa beberapa orang, liane ben ngrungokke kan bisa. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Oke. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kalau berdasarkan pengalaman kerja di instansi sebelumnya itu gimana Pak? Boleh monggo, yang penting disepakati satu kelompok. Oke. Jadi satu kelompok itu menyepakati dulu. Nah, kan jenengan kan berlima. Misalkan jenengan konco-konco setuju, oke, enggak apa-apa.
Nggak apa-apa, silahkan. Tapi nek teman-temannya nggak setuju ya jangan dipaksakan, jangan. Itu kesepakatan, kolaborasi. Nah, kuncinya kolaborasi. Oke, ada gambaran? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Yuk kita lanjut, kita share hari ketiga. Ini individu nanti yang banyak penjenengan yang banyak nanti untuk ini yang tadi sudah di awal saya singgung. Ini tugas agenda 2 hari ketiga individu. Jenengan ini adalah berupa apa ya? Matrik ya, matrik berakhlak. Hati-hati, ini sudah ada isu. Maka ini ada kaitannya tugas agenda 1. Ada isu, ada kegiatan, ada tahapan. Jadi misalkan di sini contoh isu optimal pelaksanaan PTSP online. Misalkan dari ini misalkan. Misalkan di guru ada terkait dengan yang sifatnya jangan terlalu spesifik ya. Contoh misalkan guru matematika. Isu yang diangkat pembelajaran dengan GeoGebra. Misalkan ini orang matematik. Ya itu terlalu spesifik. Kalau guru ya nanti digunakan untuk istilahnya sifatnya untuk semua guru. Langkah-langkah yang ada pada guru. Ya, jadi jangan terlalu spesifik ya. Nek misalkan pembelajaran berbasis literasi digital misalkan. Boleh, jadi nanti bareng-bareng. Artinya apa? Ini yang kita angkat bukan individu ya, tetapi lembaga. Lembaga itu bagaimana isu yang berkembang di lembaga itu apa? Oh, ternyata guru-guru sini itu dalam melakukan pembelajaran dengan digital belum bisa. Atau mungkin coba, kebersihan gitu. Oke. Gitu ya. Halo? Pak, Ada yang Coba. ditanyakan? Pak, izin melihat yang bagian atasnya mouse. Nanti di-download di Mbak, di BLC. Ada, sudah di-upload. Iya, iya, iya. Belum. Nanti tak upload habis ini. Iya, Pak. Nanti Biar habis ada ini tak upload. gambaran. Pak, terima kasih, Pak. Nanti saya upload semua ini. Ya, Pak. habis ini tak upload. Baik, Bapak. Oke, ini kan, ini pun boleh dikerjakan hari Senin kan? Tidak nanti kan, hari Senin. Nanti Iya, Pak. penjenengan hari ini mengerjakan yang hari ini saja, nanti wis entek waktumu nanti. Soalnya sing sesuk Setu ya untuk Setu. Jadi ora usah Senin digarap Minggu, ora usah Minggu ya untuk berlibur dengan keluarga lah. Oke? Cocok, Pak. Terima kasih. Minggu ya. Berarti Sabtu Minggu asinkronus ya, Pak? Enggak toh. Sabtu Senin. Ya, Sabtu Senin Minggu ya untuk keluarga, Bu. Sabtu Senin Ya, asinkronus. jenengan arah adol suara ya adol suara sik kan gitu. Oh enggak di Man Kota Semarang di. Ya, apa? Oke. Iya, iya. Betul. Ya, iya. Oke. Ye. Terus kita stop share ini tugas agenda 2 hari ketiga. Sekarang tugas agenda 2 hari ketiga yang kelompok saya tutup. Yang Oke, saya share. Oke, saya share screen. Tugas ini tugas dengan gawe infografis. Gampang iki, Mas. Membuat media infografis berbentuk tentang pelayanan berakhlak. Ya, berakhlak. Jadi nanti ini sing tak delok wingi Pak. Jadi gini perlu saya sampaikan nggih. Terkait dengan tugas infografis itu ternyata kemarin teman-teman di angkatan sebelumnya itu apa itu kata-katanya itu terlalu banyak. Maka ini akan saya sampaikan, saya sampaikan gini. Jadi nanti yang perlu jenengan sikapi ini terkait dengan apa itu, aduh mana ini? Kok rene? Sebentar. Jadi hati-hati ya mencari infografis itu. Ini itu tidak usah kemarin kelemahannya itu apa itu terlalu apa banyak kata-kata. Jadi kalau infografis itu kata-katanya tidak usah panjang-panjang, tapi paduan warna, paduan apa ya simbol-simbolnya itu mengena. Jadi nanti saya harapkan kemarin itu kebanyakan
kata-katanya kokuen. Jadi kata-katanya singkat tapi mudah dia karena infografis itu kan pada intinya ini pesan yang diberikan kepada saat pelayanan kepada orang yang datang di kantor, tapi dengan melihat itu paham. Maka maka gambarnya itu harus bagus, warnanya enak, kata-katanya tidak panjang. Ini ya, ini tugas kelompok. Oke, nah ini rotok gampang ini. Oke, ini pengumpulan hari ketiga pukul 23.59. Jadi hari Senin malam. Makanya nanti ya ini digarap sok Senin esok wae. Ora sah dino Minggu. Ya, makanya walaupun jenengan iso garap, ini tetap uploadnya ndak bisa jenengan. Karena saya batasi di situ dan mendownload pun belum bisa. Jadi biar saya kasihan keluarga yang jenengan. Nanti pas perajab itu terus nanti misalkan kon masak, Bu ora masak tuh, aku kayak perajab. Wah, itu beda mana. Oh, coba ganggu aku sih, Pak. Oh, ya, jangan gitu. Makanya tak batasi hari Senin, hari Sabtu ya engko di buka hari Sabtu. Senin ya Senin, jangan Minggu. Minggu itu untuk acara untuk keluarga. Karena kita sudah mendapatkan materi harmonis gitu loh. Oke, terus tugas hari terakhir. Ya, tugas hari terakhir ini nanti hari apa ya? Hari kelima. Hari kelima itu kalau tidak salah hari Rabu. Rabu. Nih, Rabu. Oke, coba ini saya share. Ini hari Rabu. Tugasnya apa? Ini gampang kok. Apa itu? Membuat learning journal pembelajaran agenda 2. Jadi laporan itu, nah ini gampang iso disicil lek iki nek jenengan kelingan. Membuat learning journal pembelajaran agenda 2 ditulis dalam bentuk kertas A4 spasi 1,5 huruf Arial font 11 PDF. Pengumpulan ke Kolabjar hari kelima, cek lama. Ning nek iki dicicil dino Minggu wong jenengan kan pinter. Learning journal kan rekaman tapi urung kabeh karena jenengan urung iso merekam hari Selasa, hari Rabu, hari Senin, Selasa belum bisa. Belum bisa ini yo mestinya rekaman berupa tulisan lo ya, bukan rekaman dalam bentuk apa rekod bukan. Oke. Ini gampang nah ini. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang nanti menjadi tagihan penjenengan selama beberapa hari. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan. Monggo, nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan. Untuk Pak, Mas. Oke, Pak, untuk hari kelima tadi kan baru untuk tugasnya tugas individu, yang tugas kelompok ada ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke, siap, terima kasih. Ada lagi? Berarti ini materinya selesai ya? Halo? Wis nanti dang jenengan karek nanti tinggal apa itu? Tinggal mengerjakan tugas sampai nanti malam. Kan ada 2 tugas kan tadi. Pertama adalah individu, rekaman tadi. Yang kedua rekaman cepat. Yang kedua adalah membuat BM, benchmarking tau tadi. Kelompok. Betul, anu dengan role model bukan BM, role model. Oke, nanti golek ngon YouTube kan banyak role model. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada saya dalam mendampingi Bapak Ibu ada tutur kata yang tidak sopan, menyakitkan hati Bapak Ibu, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Monggo Mas Green atau Mas Mbak Lulu atau Mas Fandi, monggo saya kembalikan pada penjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Junaidi. Kami Baik, terima kasih Pak Junaidi untuk materi yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sudah tercerahkan dengan apa yang disampaikan hari ini ya. Mari Pak Jun, saya Ferry siapa ini? Pak. Siapa? Saya Ferry Pak. Ya Allah, sampean melu ta bae. Wah, suara tak senggol-senggol namanya. Terima kasih Pak Jun untuk semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Angkatan 7 bisa mengimplementasikan core values dari ASN ya, berakhlak tadi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih juga untuk atensi dari Bapak Ibu sekalian. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.
Terima kasih, selamat Mas siang. Bara. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh.